Bangsa Eropa merupakan salah satu bangsa yang paling berpengaruh di dunia. Wilayahnya dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban kuno seperti Yunani dan Romawi. Eropa juga dikenal sebagai tempat lahir banyak kerajaan besar yang mempengaruhi peradaban di berbagai wilayah. Selain dari itu, Eropa juga dikenal dengan tempat asal penemuan dari beberapa peradaban seperti Renaissance dan Revolusi Industri. Banyak hasil penemuan para ilmuwan Eropa yang menjadi cikal bakal untuk mendukung kemajuan di berbagai bidang. Tapi ternyata di balik itu semua, ada fakta kelam yang menunjukkan bahwa bangsa Eropa adalah bangsa paling jahat di dunia. Oke boys, berikut deretan dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa banyak melakukan penjajahan dan kolonisasi ke berbagai negara di dunia yang menyebabkan pembantaian, pengusiran, dan perbudakan penduduk asli. Perdagangan manusia di mana ribuan orang Afrika dibawa ke Amerika Utara dan Selatan untuk dijadikan sebagai budak dengan diperjualbelikan. Kolonisasi di mana negara-negara Eropa memperluas wilayah mereka dengan mengambil alih tanah dan sumber daya dari negara lain. Genosida di mana bangsa Eropa terlibat dalam pembunuhan sistematis dan genosida terhadap berbagai kelompok etnis seperti Native Amerika, Indigenous Australia, penduduk asli Australia. Banyak peperangan tercipta yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran di seluruh dunia yang dipelopori oleh orang-orang Eropa termasuk Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Selain kolonisasi dan perluasan wilayah, negara-negara di Eropa banyak melakukan penjajahan untuk berbagai tujuan seperti mencari sumber daya alam, emas, perak, dan bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan ekonomi mereka. Indonesia, negeri kita tercinta, juga tidak luput dari tangan jahat bangsa Eropa. Ya, ada setan betina yang sangat haus dan ingin menghisap darah rakyat Indonesia. Penjajah Belanda, Inggris, dan Portugis pernah singgah dan datang untuk misi penjajahan dan kolonisasi. Tapi syukurlah, atas berkat rahmat Allah, Indonesia bisa merdeka dan sekaligus menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan sejak saat itu penjajahan dihentikan karena pernyataan itu adalah kebenaran. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Tanah Amerika dan Indian sudah habis. Warga asli penduduk Australia sudah hampir punah, hanya 1% sekarang. Harap diingat boys, India dengan Taj Mahalnya dulu menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki peradaban yang sangat maju sebelum Inggris datang dan melakukan penjajahan. India adalah negara kaya sebelum Inggris datang. Begitupun Indonesia. Sejak zaman raja-raja kuno Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya, Indonesia adalah negara besar yang sangat maju sebelum datang company. India menjadi negara miskin dan jorok setelah dijajah Inggris. Berlian yang digunakan pada mahkota almarhum Ratu Elizabeth adalah berlian terbesar milik India yang belum dikembalikan sampai saat ini. Begitupun negara-negara Afrika yang dijajah oleh Prancis, Portugis, dan Spanyol. Pernah dengar Muhammad Musa yang membagikan emas dalam perjalanan ke tanah Arab? Itu menunjukkan bahwa Afrika sangat kaya. Indonesia pun bernasib tidak jauh berbeda. Terlalu banyak korban nyawa, harta benda, dan kekayaan alam kita habis dihisap oleh orang-orang Eropa tanpa konsepsi pembagian yang seimbang. 350 tahun dijajah Belanda. Pedih, Jenderal! Setelah menghisap seluruh sumber daya dan kekayaan alam di banyak negara, sekarang Eropa menjadi bangsa yang kaya dan maju. Sebenarnya, jika di masa lalu kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, maka percayalah, dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa menjajah Belanda 1000 tahun lamanya. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malah hanya akan memperburuk keadaan. Tapi seperti kata pepatah para pendiri bangsa kita yang dikenal dengan istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Oke boys, terima kasih sudah menyaksikan video ini and goodbye.